Kiprah pelatih Timnas Indonesia John Hartman sudah sangat ditunggu-tunggu publik menjelang pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis pada ajang FIFA Series 2026. Ini menjadi ajang bagi sang juru taktik untuk membuktikan kapasitasnya mengasuh skuad Garuda. Menurut pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan, sudah ada banyak pihak yang tak sabar menanti racikan John Hartman saat Timnas Indonesia berduel kontra Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Senayan, Jumat 27 Maret 2026. Saya pikir ini adalah panggung John Hartman yang pertama bersama Timnas Indonesia sekaligus sebagai ajang pembuktian karena banyak orang yang masih penasaran, ujar Roni Pangemanan, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV. Roni Pangemanan mengakui pelatih asal Inggris ini telah memberikan kesan yang positif ketika ditunjuk mengasuh skuad merah putih. Sebab dari beberapa keputusan yang diambil, tidak ada satupun yang menuai kritik dari publik. Kalau saya lihat, dia ini auranya bagus karena dia bersedia membawa keluarganya untuk tinggal di Jakarta. Ini tidak mudah. Tidak ada pelatih-pelatih sebelumnya yang bersedia melakukan itu, ujar pria yang akrab disapa Bung Ropan itu. Dia juga bisa mengikuti permintaan PSSI untuk menggunakan asisten pelatih lokal. Ini bagi saya adalah satu hal yang positif. Dia tidak membawa gerbong asisten pelatih yang banyak, tetapi hanya 1-2 orang saja. Tambahnya, keuntungan John Hartman. Bung Ropan mengakui Hartman sebetulnya diuntungkan saat mulai mempersiapkan skuad merah putih di FIFA Series 2026 ini, sebab tidak ada perombakan skuad yang perlu dilakukan oleh ex-pelatih Timnas Kanada itu. Hal ini berarti Hartman juga tak perlu menaturalisasi pemain-pemain keturunan tambahan untuk memperkuat skuad merah putih, sebab talent pool yang tersedia saat ini sebetulnya masih cukup mumpuni untuk bersaing. Saya rasa selama masa persiapan ini, John Hartman juga diuntungkan karena dia tidak perlu banyak merombak pemain. Dia juga tidak perlu mengambil pemain-pemain lagi untuk dinaturalisasi karena waktunya mepet. Kalau untuk kepentingan Piala Asia 2027 yang akan berlangsung tahun depan, penambahan pemain masih oke lah. Namun untuk saat ini, kekuatan Timnas Indonesia sebetulnya sudah mumpuni, imbuhnya. Indonesia unggul kualitas. Selain itu, Ropan menyinggung keunggulan Timnas Indonesia dibandingkan Saint Kitts and Nevis. Tak hanya peringkat FIFA, skuad Garuda memiliki kualitas pemain yang jauh lebih mentereng, terutama amunisi naturalisasi yang kini berkarir di Eropa. Untuk ukuran FIFA Series melawan Saint Kitts and Nevis, kualitas Timnas Indonesia kan berada di atas mereka. Dari peringkat saja sebetulnya sudah jauh. Kita berada di peringkat 122 FIFA, mereka berada di 154 FIFA. Ropan pun menyebut sederet nama pemain yang kemungkinan besar masih akan menjadi tulang punggung skuad Garuda di era Hartman. Pemain-pemain ini sebagian besar berkarir di kompetisi top Eropa. Mereka juga tidak memiliki pemain-pemain yang berkarir di liga-liga besar Eropa, sedangkan kita punya Jai Itzes yang bermain di Sassuolo, Emil Audero bermain di Cremonese, Verdong di Lille OSC, ada juga Kevin Dix di Gladbach, apalagi Martin Pas saat ini bermain di Ajax. Jadi secara kedalaman skuad kita itu sudah lebih bagus daripada lawan. Namun sepak bola tidak bisa hanya melihat itu saja, itu bukan jaminan. Ulasnya. Kecerdasan Hartman diuji. Bagi Ropan, Hartman tak akan kesulitan untuk memetakan kualitas Saint Kitts and Nevis, sebab ketika masih mengasuh Timnas Kanada, dia pernah menumbangkan lawannya tersebut dengan skor 1-0, tepatnya pada medio November 2018. John Hartman pasti sudah tahu dengan situasi ini, karena punya pengalaman melatih Timnas Kanada, dia juga pernah menghadapi Saint Kitts and Nevis. Mereka saat itu bisa menang dengan susah payah. Kini Ropan menegaskan bahwa kepiawaian Hartman dalam merancang komposisi skuad bakal diuji. Dia berharap pelatih 50 tahun itu bisa membangun starting 11 yang tangguh di FIFA Series 2026. Jadi Hartman tahu ini adalah tim yang kuat. Meski tidak punya pemain-pemain hebat, lawan kita ini tetap tim yang baik. Nah, disinilah yang ditunggu, kejelian dan kecerdasan seorang John Hartman dalam meramu starting 11 terbaik. Katanya,
Terima kasih sudah menonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.